Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya Bapak Hendra dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Hansanda Pramudikusumo dengan NIM 1872188 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Implementasi Business Intelligence untuk Visualisasi Kekuatan Sinyal Internet di Indonesia menggunakan platform Tableau. Yang dimana jurnal ini dibuat oleh Amar Rusdi dan juga Firman Nur Hasan pada Technoscience Journal Sains dan Teknologi dan Informatika. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai presentasi. Saya akan membagi presentasi ini menjadi beberapa topik bahasan. Yang pertama adalah judul dan pengantar, yang tadi baru saja kita review. Yang kedua adalah latar belakang dan permasalahan. Yang ketiga, visi dan tujuan. Terus alasan kenapa kita harus menggunakan Tableau. Kemudian ada tahapan implementasi di Tableau, data yang digunakan, visualisasi dan hasil, dan pada akhirnya adalah kesimpulan. Nah, latar belakang sendiri, mengapa ini bisa dijadikan jurnal dan juga mengapa ini bisa dijadikan sebuah model visualisasi. Yang kita harus ketahui adalah internet menjadi suatu kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia terutama. Apalagi di era digital, setelah COVID, kita sangat memerlukan perangkat-perangkat digital yang memerlukan internet. Namun permasalahannya masih banyak provinsi yang belum mendapatkan sinyal internet sehingga masyarakat setempat belum bisa menggunakan internet bahkan barang-barang yang berkaitan dengan internet seperti telepon dan lain sebagainya. Artikel ini bertujuan untuk memvisualisasikan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan kekuatan sinyal internet yang diterima oleh desa dan kelurahan menurut provinsi di Indonesia itu sendiri. Karena kalau misalnya dilihat dari latar belakang yang ada dan visualisasi yang saya berikan, ini adalah visualisasi yang saya dapatkan dari Google. Yang dimana kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki nilai Wi-Fi band distribution atau internet itu sendiri di bawah 25% dan kalah dari negara-negara lain. Dan dapat kita lihat juga berdasarkan kinerja seluruh Indonesia, kita bisa lihat heat map-nya sangat terdiversifikasi di mana waktu unduhnya sangat berbeda di antara tiap tempat. Dari visualisasi ini, kita coba untuk membuktikan apakah benar visualisasi yang saya dapatkan dari internet ini sesuatu yang valid. Selanjutnya, visi dan tujuan saya, dan juga dari jurnal itu sendiri. Visualisasi ini bertujuan untuk dua hal. Satu, untuk dapat melihat perkembangan penyebaran internet yang ada di Indonesia di tahun 2021. Dan yang kedua adalah, pada akhirnya kita bisa memberikan keputusan pengembangan internet yang harusnya menjadi prioritas itu di daerah yang mana, dan berapa banyak orang yang belum dapat internet, sehingga kita bisa memprioritaskan desa atau kelurahan tersebut untuk bisa dikembangkan internetnya, sehingga tidak ter. Kenapa harus Tableau sebelumnya? Yang pertama adalah harus kita ketahui bahwa Tableau itu sendiri adalah platform yang sangat memudahkan kita. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, itu adalah saat kita belum menggunakan Tableau dan data raw dari BPS, di mana kita mendapatkan 5 fitur utama. Nah, dari 5 fitur utama ini lebih banyak kepada data numerik berupa rasio. Tetapi, cara untuk bisa mengetahui apa dan yang mana yang prioritas dan untuk bisa mendapatkan sebuah decision, kita perlu sebuah visualisasi. Dan yang bawah, kita bisa melihat visualisasi seperti heat map, kemudian bubble chart, bar chart, yang akan membantu kita mengetahui berapa banyak tersebarnya internet yang di Indonesia. Sehingga sangat penting untuk kita bisa melakukan visualisasi internet. Dan kenapa harus menggunakan Tableau? Satu, dia user friendly dan tidak memerlukan coding. Karena ada beberapa platform lain seperti DiScript yang kita perlu menggunakan JavaScript itu sendiri sehingga sangat sulit untuk orang yang sebelumnya belum pernah melakukan coding. Tapi kedua, keunggulannya juga didapat dari data yang mudah dibaca saat kita menguploadnya, data terotomatisasi pada Tableau untuk bisa dibaca. Ketiga, Tableau juga memungkinkan untuk menginput data secara offline jika jaringan internet tidak ada dan bisa secara otomatis masuk ke server database. Yang keempat, yang paling penting adalah fitur drag and drop yang sangat mudah untuk bisa diimplementasi. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Pertama, kita akan melakukan pre-processing data. Kedua, impor ke Tableau. Ketiga, identifikasi field yang ada. Keempat adalah visualisasi dashboard. Baiklah, kita akan masuk ke bagian data yang akan digunakan. Data yang saya gunakan adalah data dari bps.go.id, yaitu data terkait dengan persebaran internet di setiap provinsi pada 2021. Dataset persebaran internet dapat dilihat dari link yang saya berikan di bawah ini, yang di mana data ini memuat beberapa fitur.
Yang pertama adalah nama provinsi, jadi ada 34 provinsi, karena pada saat itu masih 2021, jadi masih 34 provinsi. Kedua adalah cakupan internet dari 4G, yang kita bisa lihat dari fitur kedua ini. Kemudian juga cakupan internet 3G, cakupan internet 2 5G, dan juga tidak dicakup internet. Semuanya berupa data numerik dan rasio kalau persebaran dari cakupannya. Dan ini berdasarkan desanya. Kalau misalnya lihat kita di sini, artinya Aceh memiliki 5.024 desa atau kelurahan yang sudah memiliki 4G dan LTE. Jadi seperti itu cara membuat. Kemudian kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu visualisasi dan hasil. Kalau misalnya kita lihat di bagian ini adalah sebuah pie chart yang menggambarkan penerimaan internet 4G itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian yang A, itu adalah presentasi jumlah desa kelurahan provinsi yang sudah menerima sinyal internet 4G. Dan yang B adalah yang belum menerima internet 4G. Artinya yang belum adalah kemungkinan adalah dia masih menggunakan 3G, 2.5G, atau bahkan tidak sama sekali menggunakan internet. Seperti itu. Jadi kalau yang A itu khusus 4G, yang B mungkin masih 3G, 2.5G sampai tidak ada internet. Kalau misalnya kita lihat dari kesimpulannya, dari 34 provinsi yang sudah menerima sinyal internet 4G mencapai 78,45%. Artinya angka yang cukup dominan. Dan yang belum menerima sinyal internet 4G mencapai 21,5%. Nanti kita akan lihat seberapa banyak yang provinsi yang sudah menerima 4G itu sendiri. Nah, visualisasi dan hasil. Kalau yang ini, yang sebelumnya adalah 4G, yang ini adalah 3G. Ini berbentuk sebuah heat map. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, ada yang A dan ada juga yang B. Dari 34 provinsi yang menerima sinyal 3G terbanyak, yaitu Aceh sebanyak 1.202 atau 11,54%. Yang artinya pada Aceh itu coverage sinyal 3G adalah 1.202 dan heatmap di bawahnya menggambarkan presentasi dari keseluruhan yang menggunakan 3G. Jadi kita lihat Aceh selanjutnya disusul Sumatera Utara, Nusa Tenggara, dan yang salah satu yang paling sedikit adalah Jambi ataupun Papua dengan cuma 228. Seperti itu. Kemudian kita juga melihat bubble chart pada 2.5G. Jadi yang sebelumnya 4G, 3G, sekarang 2.5G. Kalau misalnya kita lihat, tampilan dashboard yang A itu adalah bentuk pack bubbles jumlah desa yang kelurahan yang sudah menerima. Yang sudah menerima, iya benar. Dan yang di kanan itu adalah presentasinya. Jadi dari 34 provinsi, sinyal 2.5G terbanyak yaitu berada di Nusa Tenggara Timur. Yang dimana di sini ada 373, yaitu 10,50% desa ataupun. Nah, misalnya seperti provinsi yang besar Jawa Timur, itu hanya 104. Artinya apa? Kemungkinan adalah mereka sudah melakukan transisi, jadi tidak banyak lagi yang menggunakan 2.5G ataupun 3G. Makanya jumlahnya itu hanya 104. Kalau kita komparasikan di sini, misalnya seperti Jawa Timur, itu kan ataupun Jawa Barat di sini, itu coverage-nya adalah 8,91%. Tetapi di 3G, Jawa Barat di sini bahkan cuma 404%. Berarti kemungkinannya tidak ada lagi yang mungkin menggunakan 3G sebanyak itu. Lebih banyak lari kepada 4G. Begitu juga di sini di Jawa Barat. Tidak ada lagi ataupun lebih sedikit yang menggunakan internet 2.5G di Jawa Barat. Pada semuanya ke 4G itu sendiri. Makanya di sini kita belum bisa melihat Jawa Barat karena mungkin tidak lagi menggunakan 2.5G. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah tree maps di sini, yang ada A dan juga B. Dan ini adalah visualisasi dengan fitur terakhir, yaitu yang tidak mendapatkan sinyal internet. Jadi dari 34 provinsi, ternyata ada 30,80% atau sebanyak 938 itu adalah dari Provinsi Papua. Jadi bisa kita simpulkan, yang tidak banyak mendapatkan internet adalah Provinsi Papua itu sendiri, sebanyak 938 desa dan kelurahan yang ada. Dan kita bisa lihat di sini yang paling gelap menggambarkan bahwa dia yang paling banyak. Begitu juga dari visualisasi-visualisasi sebelumnya, yang dimana yang paling gelap dan dalam dan yang paling besar itu menggambarkan yang paling banyak desa dan kelurahan. Selanjutnya ada visualisasi dan hasil horizontal bars.
yang di mana dari 34 provinsi, 4G terbanyak itu berada di Jawa Tengah sebanyak 7.765 atau 12,50% desa kelurahan, dan yang paling sedikit adalah Kalimantan Utara sebanyak 227, 0,37% desa dan kelurahan. Jadi seperti itu kalau bentuk coverage. Artinya apa? Artinya total desa atau kelurahan di Indonesia terdapat 78.938 desa. Cakupan sinyal 4G-nya itu 78,45, dan yang belum mendapatkan cakupan ada sekitar em, sisanya itu sendiri. Yang di mana provinsi terbanyak adalah Jawa Tengah dan yang paling sedikit adalah Papua. Kemudian yang belum tercover 4G yaitu 21,5%. Dan juga cakupan sinyal 3G ada 13,2% yang sudah mendapatkan sinyal 3G. Dan provinsi terbanyak adalah Aceh, dan provinsi paling sedikit lagi-lagi adalah Papua. Dan cakupan sinyal 2.5G-nya ada 4,5%, dan angka-angka ini mungkin lebih sedikit daripada 4G karena mungkin lebih banyak sekarang transisi ke 4G dibandingkan menggunakan 2.5G atau 3G itu sendiri. Dan yang paling banyak Nusa Tenggara Timur, dan lagi-lagi Papua yang lebih sedikit. Dan tidak memiliki internet yang paling banyak adalah Papua. Kesimpulannya, hampir seluruh provinsi di Indonesia telah tercover oleh sinyal internet, terutama pada 4G, pada periode Januari hingga Desember 2021. Kesimpulannya juga, implementasi business intelligence menggunakan Tableau sangat bermanfaat dalam memvisualisasikan data dari bps.go.id, dan dengan Tableau, informasi tentang cakupan internet bisa lebih mudah dipahami. Ini untuk referensinya, dan saya akan menunjukkan beberapa visualisasi yang saya coba. Ini adalah visualisasi yang saya coba. Ini adalah sheet yang menggambarkan terkait dengan berapa banyak yang belum mendapatkan sinyal internet itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari sini, benar, ternyata Papua itu paling banyak yang belum mendapatkan sinyal internet pada tahun 2021, yaitu 938. Sedangkan provinsi-provinsi lain itu mulai mengecil, misalnya di sini Kepulauan Riau, bahkan yang tidak mendapatkan internet sangat sedikit, yaitu 6. Tapi sayang di Papua ini sangat besar. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini, ini adalah gambaran terkait dengan seberapa banyak yang menggunakan sinyal 4G LTE itu sendiri. Dan bisa kita lihat gambaran paling besar ada di Jawa Tengah, yang paling light ini menggambarkan yang paling uh, banyak menggunakan sinyal LTE, yaitu 7.765 sesuai dengan yang tadi saya masukkan, dan lagi-lagi Papua sangat sedikit dan paling dalam. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.